Shalom, puji nama Tuhan teman-teman semua. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang baik bagi kami Tuhan. Engkau yang sangat baik Tuhan, yang selalu menyertai kami Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, kami ingin beribadah bersama-sama Bapa. Jamah setiap kami Tuhan Yesusku. Biar kami bisa menikmati Tuhan, bisa memaknai Tuhan Jumat Agung ini dan Paskah ini Bapa. Bersama-sama Tuhan dengan keluarga kami, bersama-sama dengan teman-teman kami Tuhan Yesusku. Dan bisa menikmati bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami ingin mulai ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sorakan namanya. Haleluya. Sebab Kau Allah, batu karang yang teguh ya Bapa. Kami ingin memuji-Mu. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Oh haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku. Sebab Dia yang mengalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya, 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 kekal mulia. Oh haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Muliakan namanya. Haleluya. Sebab Dia Raja kita. Haleluya. Dia agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat berlindung, kubu pertahanan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Kita percaya sebab Tuhan kita Yesus yang mulia. Haleluya. Hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku telah sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Katakan keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Oh, sungguh tiada taranya. Dan kami serukan, oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Yang sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Katakan keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Oh, sungguh tiada taranya. Yeah. Whoa, oh, whoa, oh, mulia nama-Mu. Whoa, oh, whoa, oh, mulia nama-Mu. Allah kita, Allah yang luar biasa. Katakan, to God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada
telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Yeah. Wow, oh, wow, oh, oh, mulia namamu. Wow, oh, wow, oh, oh, mulia namamu. Wow, oh, wow, oh, oh, mulia namamu. Wow, oh, wow, oh, mulia namamu. Kita sorakan namanya, mulia namamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami siap, roh kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua dengan kuasa nama-Mu, kota bentengi kami dengan nama-Mu di atas segala nama. Biarlah kebenaran firman-Mu sajalah yang mampu mengendalikan segenap kehidupan kami, yang mampu menuntun langkah kami untuk boleh hidup di dalamnya. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, sebab kami siap mendengarnya. Haleluya. Amin. Shalom rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat Paskah, selamat hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Sebab kita percaya hidup kita adalah hidup di dalam jalan dan kehendaknya Tuhan. Mesti kita boleh hidup mampu melaksanakan, mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam surat Roma. Surat Roma pasal 6 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Roma pasal 6 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Dari perikop mati dan bangkit dengan Kristus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jikalau kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Hari ini, dalam Paskah ini, saya memberikan judul khotbah bagi kita. Mati untuk hidup. Mati untuk hidup itu berbicara bagaimana kehidupan kita boleh mati atas dosa, supaya kita boleh memperoleh kehidupan yang tentunya hidup di dalam kebangkitan, kemenangan kita terhadap kuasa dosa. Dalam hal mematikan ini adalah bicara tentang bagaimana menanggalkan manusia lama kita. Bukan kita mati membunuh tubuh secara fisik, tetapi sikap karakteristik manusia lama yang hidup di dalam dosa, inilah yang perlu dimatikan. Maka saya katakan tadi, judul khotbah ini adalah mati untuk hidup. Mati manusia lama kita dalam hidup kubangan penuh dosa, meninggalkan pakaian lama kita yang identik dengan cara hidup lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang mesti harus ditanggalkan. Ini yang mesti harus dimatikan. Segala keinginan daging di dalamnya, ini yang harus kita matikan. Nah, kita lihat mematikan hal ini adalah menanggalkan manusia lama kita. Dan tentunya harus ada upaya supaya kita bisa mematikan manusia lama ini. Apa yang menjadi upaya kita? Yang pertama, kita melihat di dalam ayatnya yang kedua dari Roma pasal 6. Dikatakan sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Berbicara tentang bolehkah kita untuk berbuat dosa selama masih ada kasih karunia? Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?
Hal yang pertama, mematikan atau menanggalkan manusia lama kita. Upaya yang harus kita tempuh adalah kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Sekali lagi saya katakan, kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Kalau orang sudah punya pakaian yang kotor, compang-camping, sudah tidak bisa dipergunakan lagi atau tidak layak untuk dipandang, apakah dia masih mau memakainya, mengenakannya? Tentu tidak. Demikian pula ketika kita ingin mendapatkan pandangan yang layak dari Tuhan, mesti pakaian lama kita, manusia lama kita yang masih erat melekat dengan dosa, mesti harus betul-betul diputuskan, ditanggalkan. Dan kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya. Rekan muda yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun engkau boleh berada saat ini. Kalau kita ingin mematikan manusia lama kita, kalau kita ingin hidup, matikan segala apa yang ada, coba menarik hidup kita dengan cara-cara hidup lama ini. Ini mesti harus dimatikan. Kapan? Setiap hari, setiap saat. Karena iblis itu terus berusaha membuat anak Tuhan, mengacaukan anak Tuhan dalam pikiran, dalam perasaannya. Dan ini betul-betul dikendalikan oleh firman Tuhan. Harus betul-betul dikendalikan oleh kehendak Tuhan. Dan kalau tidak, maka kita terus mempersilahkan manusia lama kita itu menguasai diri kita. Tetapi mari, tidak boleh lagi kita kompromi. Tidak boleh lagi kita bertoleransi dengan kehidupan dosa kita. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ketiga berkata, 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ketiga berkata, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab kamu telah banyak mempergunakan waktu terhadap kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mematikan manusia lamanya selalu mempersilahkan kehidupan hidupnya diatur oleh dunia ini, diatur oleh cara pandang, mindset dunia ini. Kalau dia berkeinginan seperti ini, berkemauan seperti ini, semau dia, artinya dia tidak berusaha untuk mematikan keinginan dagingnya. Dia tidak mempersilahkan kehidupannya diatur oleh Tuhan. Dia mempersilahkan hidupnya di dalam dosa. Oleh sebab itu, kalau kita ingin hidup, tidak boleh ada ruang yang namanya bagi dosa untuk bertata dalam hidup kita. Tidak boleh kita hidup di dalam dosa itu. Tidak boleh kita hidup dalam hawa nafsu, keinginan. Segala hal yang jahat yang ditawarkan oleh dunia ini. Perjamuan minum, penyembahan berhala yang terlarang. Nah, kalau kita bisa membuat berhala sendiri bagi kita dengan berbagai macam kesibukan, dengan bermacam hal yang membuat kita lupa membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Selalu kita katakan, aduh saya nggak bisa ini, aduh saya punya nggak ruang, aduh saya terlalu sibuk dan ini dan sebagainya. Kita sedang menciptakan satu berhala yang baru dalam hidup kita, sehingga kesempatan begitu besar, ruang yang begitu besar yang kita persilakan hendaknya Tuhan ada di dalamnya, jadi tidak kita lakukan. Oleh sebab itu, sudah cukup pergunakan waktu melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan terus lakukan. Berhenti, stop. Tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Lalu hal yang kedua, kita melihat bagaimana kita supaya kita dapat menanggalkan manusia lama kita, mematikan, supaya kita memperoleh kehidupan. Yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-12, dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-12 berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana,
supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sekali lagi, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Hal yang kedua yang kita harus mematikannya, menanggalkan manusia lama ini supaya memperoleh kehidupan, adalah menutup celah. Menutup celah atau ruang bagi dosa untuk berkuasa atas kehidupan kita. Jangan berikan ruang sedikit pun. Nggak apa-apa, ini cuma 10%, 90% milik Tuhan. Jangan. Mau 1% sedikit pun jangan berikan celah atau ruang bagi dosa itu untuk berkuasa atas hidupmu. Sebab apa? Ada kesempatan untuk dia berkuasa, maka dia akan mengendalikan kita. Dia akan memperbudak kita untuk hidup di dalam dosa itu. Maka oleh sebab itu, jangan berikan kesempatan untuk dia berkuasa. Bicara berkuasa, dia memerintah. Jangan berikan kesempatan untuk dia memerintah hidup kita supaya terus di dalam dosa. Tapi tutup penuh ruang kehidupan itu, supaya jangan sampai ada celah sedikit pun memberikan kesempatan bagi kuasa dosa itu untuk melakukan tata di dalam kehidupan kita. Rekan muda yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini harus betul-betul concern kita lakukan. Kita tidak bisa lagi main-main. Kita tidak bisa lagi berkata, masih jauh, aku masih muda. Masa mudaku harus aku pergunakan sebaik mungkin. Aku harus nikmati. Sudah tidak bisa. Jangan berikan waktu kita kepada dunia ini untuk kita menikmati keberadaan dunia ini. Kita tidak akan lama di dunia ini. Mari segala hal ada di dalamnya. Betul-betul kita concern. Jangan berikan ruang untuk dosa itu memerintah atas kita. Supaya apa? Betul-betul kita mampu mematikan manusia lama kita. Dan kita memperoleh kehidupan. Mati untuk mendapatkan kehidupan. Teman-teman, sahabatku, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun engkau berada. Tentu hal ini kita lakukan bukan sekedar hanya ingin mendapatkan satu hal yang baik saja. Menurut pandangan orang, menurut pandangan manusia, tidak hanya bicara tentang menurut baik secara moral saja. Tetapi yang ingin kita capai, pencapaian kita ketika kita menanggalkan manusia lama kita, ketika kita mematikan hasrat segala kedagingan manusia tubuh yang fana ini dengan segala keinginannya. Pencapaian kita adalah kita memperoleh kehidupan. Kehidupan yang bukan bicara tentang kehidupan yang ada di dunia ini, tapi kehidupan yang kekal. Kehidupan yang nanti bersama dengan Tuhan di dalam keabadian. Dan saat kita di dunia inilah itu yang kita rajut bersama dengan Dia. Sehingga ketika kita mematikan, kita akan mendapatkan kehidupan. Nah, dalam hal kehidupan berarti kita hidup dalam kehendak Allah. Mati lalu untuk hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi saya katakan, hidup yang dikehendaki oleh Allah adalah hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam segala firman Tuhan itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan tentunya ini harus ada upaya juga yang harus diperbuat. Bukan sekedar kita hanya mendengar, merenungkan firman Tuhan, tetapi ada upaya yang mesti harus kita lakukan supaya firman itu betul-betul hidup di dalam kehidupan kita semua. Nah, apa yang menjadi upayanya? Kehidupan kita, yaitu hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, hidup di dalam kebenaran itu. Di dalam ayat yang keempat dari Roma pasal 6, ayatnya yang keempat berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian,
Supaya, perhatikan baik-baik, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hal yang pertama kita juga melihat dalam kehidupan ini, berbicara tentang kehendak Allah, kita hidup dalam kebenaran. Upaya yang harus kita lakukan adalah jalani pembaharuan hidupmu di dalam Tuhan. Jalani hidup baru di dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar, oh saya sudah mendapatkan hidup baru. Tapi jalani hidup baru. Bukan hanya sekedar legalitas. Tapi perlu fakta yang harus nyata dalam tindakan hidup kita. Kita menjalani sebagai orang yang diperbaharui oleh Kristus Yesus Tuhan. Mengalami kematian, bersatu dalam kematiannya, demikian juga bersatu dalam kebangkitannya. Kebangkitan memperoleh kemenangan, memperoleh hidup itu tadi. Nah, di dalam Efesus pasalnya yang keempat, Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-24. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hidup, mengalami kehidupan dari kematian, lalu kita memperoleh kehidupan, mengenakan manusia yang baru, yang tentunya menurut kehendak Allah, bukan ukuran manusia tapi ukurannya Allah. Di dalam apa dikatakan? Kebenaran dan juga kekudusan. Dan ini adalah yang tidak bisa ditawar-menawar, mutlak, wajib, mesti, harus dilakukan oleh setiap orang yang hidup di dalam Tuhan. Ini yang dijalaninya. Kehendak Allah hidup dalam kebenaran itu menjalani hidup dalam kehidupan yang baru, menjadi manusia yang baru adalah hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Lalu kita katakan, wow, sulit itu dong. Sedangkan lingkungan kita sekitar kita, waduh, kita tidak akan ditemani, kita akan tidak didekati. Karena apa? Waduh, kita terlalu holy. Jangan berpikir apa yang menjadi pola pikir dunia. Jangan ambil apa yang menjadi pikiran dunia. Tetapi apa yang dikehendaki Allah, baik dalam pikiran dan perasaan itu, menyatu seharusnya dalam hidup kita. Kita harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita. Ini yang kita katakan menjalani hidup yang baru di dalam Tuhan. Hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup yang ada di dalam kebenarannya Tuhan. Itu yang pertama, bicara tentang kehidupan. Setelah kematian tadi, kita memperoleh kehidupan. Kita jalani kehidupan itu. Kehidupan dalam manusia baru kita, pembaruan kita di dalam Tuhan, ini kita jalani. Bukan sekedar legalitas saja, tapi betul-betul dibuktikan, diekspresikan dalam hari-hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua kita lihat kehidupan yang dimaksud, kehidupan di sini. Yang kedua, kita setelah menjalani, yang kedua di dalam ayat yang ke-11 dari Roma pasal 6 ayatnya yang ke-11 berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hal yang kedua, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang menyatu di dalam kebenaran Allah, itu adalah hidup kita hanya bagi Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Ketika kita mati, lalu kita memperoleh kehidupan itu, kita tidak lagi hidup menurut atau semau-maunya kita saja, tetapi kita hidup hanya bagi Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan.
hidup kita di dalam pengaturan Tuhan sepenuhnya. Hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Paulus berkata di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Ayat ini sering kita membacanya. Tetapi mari ini betul-betul kita tegakkan dalam tindakan hidup kita. Bukan hanya kita sering mendengar, sering membacanya. Wah, aku sudah hafal ayat itu. Bukan sekadar hafal saja. Tetapi kita harus ada di dalamnya. Hidup di dalamnya. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kini kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Bahkan pujian berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalamku. Bukan sekadar suatu pujian, tetapi menjadi satu tindakan nyata yang ingin Tuhan lihat di dalam kehidupan kita. Sudah mengenakan kehidupan di dalam Tuhan sebagai manusia yang baru. Kita tidak boleh lagi semau-maunya kita. Atau aduh saya nggak suka itu, aduh kalau saya begini enggak. Apa yang menjadi Tuhan mau itu yang harus kita ingat. Aduh Tuhan bagaimana ya, orang itu jahat diminta ampun dengan saya. Nggak bisa begini Tuhan, saya harus balas dia. Nggak bisa. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan mengajarkan kita, hiduplah dalam kasih. Bukan hanya mengasihi baik dengan orang yang baik dengan kita. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa berbuat lebih baik dari itu. Tapi Tuhan katakan, kita harus juga bisa mengasihi, bahkan memberkati orang yang memusuhi itu. Itu artinya yang dikehendaki Tuhan seperti itu yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Amin. Ini saya katakan tadi, mari matilah untuk memperoleh kehidupan. Mati bagi dunia, hidup bagi Allah, hidup bagi Kristus Yesus Tuhan. Dan tentunya hal ini sangat menyenangkan. Karena apa? Ketika kita menyenangkan hati Tuhan dan hidup di dalam kehendak Tuhan, maka kita menjadi pribadi yang akan Dia bawa. Karena kita berkenan di hadapannya dan hidup bersama dengan Dia. Tidak hanya, saya katakan, tidak hanya 1-2 tahun saja, tetapi ini kekal sampai selama-lamanya. Dan ini harusnya menjadi tujuan kehidupan orang yang hidup di dalam Tuhan. Mati bagi dosa, hidup bagi Tuhan, dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan, diperintah sepenuhnya oleh Tuhan, maka kita akan mengalami senantiasa anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Berfirman Tuhan. Saya mengajak kita sebelum berdoa, mari kita mengangkat pujian kita. Dan ini biarlah menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Biar pujian ini adalah pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita hidup bagi Kristus Yesus Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Kalau ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar dipuji menjadi doa dan komitmen kita di dalam Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
selama ku hidup. Haleluya, selama ku hidup. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Biarlah pujian ini menjadi doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau kami hidup bagi Kristus Yesus Tuhan. Dunia tidak bisa mengambil sukacita kami, komitmen kami di dalam Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami senantiasa menghidupi akan kebenaran demi kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau selalu menyatakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kasih-Mu, karya-Mu yang besar nyata dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memberkati ibadah kami sore hari ini. Walaupun secara langsung streaming, tapi kami percaya semua tidak akan menghilangkan sukacita damai sejahtera kami. Bahkan tidak akan menghilangkan kuasa Tuhan di dalamnya, dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami semua di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengatur sepenuh-penuhnya setiap jalan kehidupan kami. Agar dalam kami bertindak, di dalam kami berpikir, di dalam kami berperasaan, biar kiranya terdapat juga dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang dikehendaki oleh Tuhan, itu yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati rekan muda yang boleh hadir atau menyaksikan ibadah ini, siaran ini secara langsung dimanapun boleh berada. Tuhan, Engkau memberkati semua mereka dimanapun berada. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan mereka, Tuhan tolong. Tuhan yang menyertai setiap langkah mereka, agar mereka tetap memandang dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap jalan hidup mereka. Kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berikan hikmat bagi mereka. Berikan kemampuan, kekuatan, kesehatan bagi mereka. Sehingga di dalam menjalankan roda kepemimpinan mereka sepenuh-penuhnya ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami dan seluruh masyarakat luas. Berikan bagi kami kemampuan, kekuatan, agar kami boleh melewati pandemi ini di dalam pertolongan Tuhan. Dan semuanya akan dapat dilalui sebab Tuhan yang menyertai langkah kami. Berkati tim medis, garda terdepan, orang-orang yang menjalankan dalam gugus depan tugas mereka di dalam menghadapi virus wabah corona ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan pimpin mereka, Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Lebih-lebih kesehatan Tuhan boleh nyatakan bagi mereka, sehingga dalam segala sesuatunya bangsa kami boleh melewatinya oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Engkau telah memberkati kami di dalam ibadah ini. Kami juga bersyukur akan menyelesaikan ibadah ini. Namun kami ingin menyelesaikannya, Tuhan kiranya memberkati kami semua, agar kami mendapatkan berkat yang akan Tuhan boleh curahkan bagi kami pada hari ini. Mari arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai, memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Semoga kita ini diberkati Tuhan. Kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.